Kita akan melihat kitab Filipi pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, menyimpannya di dalam hati kita, memeliharanya, serta melakukannya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak keadaan, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Tetapi yang penting dalam apapun keadaan kita terus belajar untuk dekat kepada Tuhan. Saat kita berkelimpahan, kita mau lebih dekat kepada Tuhan, beriman kepada Dia, untuk terus percaya bahwa Tuhanlah sandaran kita dan bukan kelimpahan-kelimpahan yang kita miliki. Saat kita mengalami keadaan yang kekurangan, kita juga mau belajar untuk terus percaya dan bergantung kepada Tuhan, bahwa di dalam kekurangan kita pun Tuhan selalu menolong kita, memperhatikan kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk sementara waktu melalui kekurangan-kekurangan dalam kehidupan ini. Dan nanti kita akan melihat dan percaya bahwa janji pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ada beberapa hal dan tentunya banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tetapi kali ini kita hanya melihat beberapa hal. Di dalam ayat yang ke-11 kita akan melihat lagi firman Tuhan berbunyi, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat ini mengejar kita paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah ketergantungan orang percaya dalam kekurangan bukanlah kepada manusia atau material yang bersifat kekayaan, tetapi Tuhanlah yang mencukupkan. Di dalam kehidupan kita pasti mengalami satu hati yang memerlukan kecukupan dalam segala hal, terutama dalam hal-hal yang bersifat material. Tetapi sebagai orang beriman, kita seharusnya jangan melihat bahwa yang dapat memenuhi segala keperluan kita adalah manusia atau hal-hal yang ada di dunia ini. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki keyakinan, kita memiliki kepercayaan bahwa tempat kita bergantung sepenuhnya yang dapat memenuhi segala keperluan kita, apapun bentuknya, adalah Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat kita dalam keadaan yang kelimpahan atau dalam keadaan yang kekurangan terus dekat dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan hati Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, karena kita tahu sumber yang memberikan kecukupan kepada kita dalam apapun keperluan kita adalah Tuhan. Dan hati kita tidak akan melekat dengan hal-hal dunia ini atau nikmat-nikmat dunia ini, tapi hanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah Paulus yang puas tidak berbicara karena kekurangannya. Jadi kata-katanya memiliki kekuatan spiritual. Dalam hal ini ada satu keadaan di mana Rasul Paulus mengalami kekurangan. Tapi di saat mengalami kekurangan, dia bukan berarti ada satu sukacita yang amat sangat atau berkobar-kobar, atau ada hati yang sangat puas saat melihat atau merasakan kekurangan yang dia alami. Atau dalam bahasa kita adalah bersukacita karena sedang dalam keadaan miskin. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi
kemampuan untuk memiliki kepuasan di saat mengalami hal-hal yang sedih, hal-hal yang kurang, hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi adalah semata-mata karena ada satu kekuatan spiritual di dalam hati kita. Kekuatan rohani di dalam hati kita. Apabila kedekatan kita dengan Tuhan dan firman-Nya itu terjadi, maka akan tumbuh satu kekuatan di dalam hati kita secara rohani. Sehingga kekuatan itulah yang memampukan kita untuk bisa menghadapi secara puas hidup kita. Walaupun sebenarnya secara hakikat, secara kenyataan kita sedang dalam kekurangan, kita sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Tetapi keadaan sedih tidak memaksa kita untuk tidak puas, karena ada kekuatan rohani yang memampukan kita untuk puas. Kepuasan ini bukan berasal dari saya kurang, maka saya dipenuhi, saya puas, tetapi kedekatan dengan Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita itulah yang membuat kita puas. Kita ada kepuasan karena kekuatan rohani kita melekat dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang bisa dipelajari adalah kemampuan orang percaya menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau keadaan ditentukan oleh kondisi rohaninya. Artinya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau rohani kita sehat, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan apapun keadaan yang kita hadapi, apapun. Sebagai contoh yang sederhana adalah kalau hati kita ini dipenuhi dengan kasih, maka di dalam keadaan apapun orang yang kita temui, kita tidak menjadi orang yang penuh amarah atau pikiran-pikiran yang negatif. Karena kasih itu membuat kita mau mengerti kenapa orang ini seperti itu, kenapa orang ini bersikap seperti itu, kenapa orang ini dalam keadaan yang hidupnya tidak teratur. Ada kasih yang mau mengerti, mau memahami, sehingga kita tidak jatuh kepada keadaan di mana kita membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas tipu muslihat dengan tipu muslihat, membalas kerugian yang kita alami dengan merugikan orang lain. Tetapi dengan adanya kekuatan spiritual di dalam kehidupan kita, kita bisa menyesuaikan diri dengan apapun keadaan yang kita hadapi. Saat-saat ini di dalam kehidupan saudara, tentu ada banyak situasi sulit. Ada masalah yang saudara alami secara pribadi dengan pergumulan dirimu, pikiranmu, masa depanmu. Ada masalah yang dihadapi dengan majikanmu karena mereka pun mengalami masalah yang berat. Masalah itu dibawa pulang dan kalian yang ada di rumah juga harus menghadapi. Akhirnya seluruh orang di dalam rumah itu sepertinya kucar-kacir atau terganggu keadaannya. Ini satu situasi yang sulit. Atau saudara menerima kabar dari rumah saudara ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan orang atau saudara dekat saudara, sehingga membuat hati saudara itu penuh dengan satu tekanan yang amat berat. Kadang tidak bisa tidur, kadang saudara juga hidupnya kacau, tidak teratur, tidak fokus dengan pekerjaan, dan banyak lagi. Nah, di saat seperti itu, kalau kekuatan rohani kita tidak kuat, maka kita akan hancur, kita akan jatuh dan betul-betul mengalami kehancuran. Tetapi kalau ada kekuatan rohani yang Tuhan berikan kepada kita karena kedekatan kita kepada Dia, maka di dalam situasi seperti itu pun kita ada kekuatan untuk menghadapinya. Mungkin secara kemanusiaan kita masih ada satu rasa sakitnya di hati, ada satu pedihnya kita alami, atau ada
ada luapan hati yang semacam tidak ada kepuasan di dalamnya. Tetapi sekali lagi, saat kita bergantung kepada kekuatan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita ada kemampuan untuk menghadapinya. Satu hal yang juga Rasul Paulus tekankan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi adalah, aku terus belajar. Aku terus belajar. Sebagai seorang rasul yang dapat berbicara langsung kepada Tuhan dan yang dapat mengalami Tuhan luar biasa di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya, dia juga mengalami keadaan yang kelimpahan dan juga kekurangan. Keadaan yang baik, keadaan yang buruk, keadaan yang sehat, keadaan yang sakit. Seluruh keadaan pahit manis kehidupan sudah menjadi langganan kehidupannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Aku terus belajar. Aku terus belajar. Artinya, sebagai orang percaya pun kita perlu belajar menghadapi situasi yang sulit yang kita hadapi. Kita belajar supaya kita mampu terus hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang ada kerohanian yang baik walaupun sedang mengalami masalah. Belajar di saat kita mengalami kelimpahan, kita mau terus belajar bahwa saya tidak hanya melihat kelimpahan ini, tetapi saya melihat di baliknya ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan. Jadi belajar untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bersyukur di saat sedang kelimpahan. Dan di saat sedang kekurangan, seperti yang saya jelaskan tadi, mau belajar bergantung, mau belajar berserah, mau belajar percaya. Itu kadang tidak mudah, tapi bisa kalau kekuatan rohani kita sedang subur atau sedang majunya. Ayat yang ke-12 yang firman Tuhan di sini juga katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang kita bisa lihat, paling tidak 5. Yang pertama, rahasia kepuasan bagi orang percaya adalah persatuan dengan Tuhan di mana-mana dan dalam segala hal. Jadi, sedalam mana persekutuan saudara dengan Tuhan atau hubungan saudara dengan Tuhan? Seerat mana hubungan saudara dengan Tuhan? Ini yang dapat membuat kita itu memiliki kekuatan dalam apapun keadaan yang kita hadapi, dimanapun kita berada, baik bersama dengan keluarga kita atau kita berada di luar negara, baik berada dengan teman-teman yang tidak bermasalah maupun dengan teman-teman yang bermasalah, baik dalam keadaan kita sedang tertawa atau sedang kita menangis. Sedalam apa hubungan kita dengan Tuhan? Jadi ini yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, bahwa teruslah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kalau saudara mulai tidak tertarik untuk berdoa, itu berarti hubungan saudara dengan Tuhan itu sudah tidak baik, sudah tidak subur, sudah tidak kuat lagi. Kalau saudara sudah mulai tidak mau mencari Tuhan, sudah mulai jarang-jarang cari Tuhan, atau ada maunya saja baru cari Tuhan, ini pun menandakan bahwa hubungan saudara dengan Tuhan itu sudah sedang bermasalah. Ada suatu situasi yang sulit di dalamnya. Sedalam apa? Bagaimana hubungan persekutuan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara menikmati hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara menikmati persekutuan saudara dengan Tuhan? Ini adalah hal-hal yang penting. Mungkin ada yang sudah tidak tertarik membaca firman Tuhan, hanya tertarik hal-hal lain di dalam kehidupan ini. Barangkali dia bilang, saya sih ingat Tuhan, ya sudah. Saya sih percaya Tuhan, ya sudah. Itu saja yang menjadi andalan. Tetapi kegiatannya untuk membangun kepercayaannya kepada Tuhan, kegiatannya untuk membangun
hubungannya dengan Tuhan melalui firman-Nya sudah tidak menjadi perhatian. Itu tandanya kerohanian dalam hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai turun. Karena itu firman Tuhan menyadarkan kita bahwa untuk bisa berada dan menghadapi semua situasi seperti pengalaman Rasul Paulus, mari eratkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita segarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sekali lagi menginginkan, mengharapkan rohani kita yang tadinya suam-suam bangun, yang tadinya sudah tidak sadar akan hal-hal rohani dengan baik, bangun supaya kita mulai betul-betul fresh, segar dalam hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Hal kedua adalah di dalam bagian ini mengajar kita, mereka yang tidak belajar mungkin mengeluh dalam kehinaan dan kemiskinan dan kelimpahan. Namun dia yang telah belajar dapat mengandalkan Tuhan dalam kekurangan hidupnya. Tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa Rasul Paulus itu dikatakan aku belajar. Aku belajar. Maka di sini kita diingatkan lagi bahwa marilah memiliki hati yang terus belajar, percaya kepada Tuhan, terus belajar mencari Tuhan, terus belajar bergantung kepada Tuhan dalam apapun situasi yang kita hadapi. Mungkin dalam hal-hal yang baik atau kelimpahan, kita kayaknya tidak terlalu mau belajar lebih tentang hubungan kita dengan Tuhan, atau bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, atau bagaimana kita memandang kepada Tuhan, karena mungkin kita puas dengan kelimpahan yang kita miliki. Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita, di dalam keadaan kita baik-baik saja pun kita terus belajar bagaimana kita menghidupi baik-baik itu, dan tetap kita percaya kepada Tuhan, tetap kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetap kita berserah kepada Tuhan, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Kita ini kadang kalau baik-baik doanya pendek, tapi kalau mengalami situasi yang berat, sulit dan panjang masalah yang kita hadapi, doa kita panjang sekali. Banyak keinginan, keluhan kita kepada Tuhan. Nah, itu memang suasana manusia yang biasa. Tetapi di sini firman Tuhan mengajak kita kembali bahwa mari kita terus belajar. Dalam keadaan yang baik pun kita punya pencarian kepada Tuhan itu panjang. Doa kita itu tetap panjang begitu. Dalam keadaan yang susah pun kita punya pencarian kepada Tuhan tetap panjang, dan doa kita itu tetap panjang dan sebagainya. Ini di sini kita mau belajar. Belajar inilah yang membuat rohani kita itu bisa bertumbuh. Kita tidak bisa mengatakan saya datang ke gereja ya sudah, harap tahun depan saya bertumbuh. Tidak bisa. Kita harus belajar. Seperti pengalaman saudara, ketika saudara melamar satu pekerjaan, saudara harus belajar dan belajar. Ketika berada di tempat pekerjaan pun masih terus belajar. Entah itu soal memahami kepribadian majikan atau orang-orang yang ada di dalam pekerjaan saudara, atau memahami bentuk-bentuk pekerjaan yang harus dilakukan dan sebagainya, dan apalagi dengan setiap situasi yang ada. Di situasi senang, keadaan pekerjaan oke, tidak ada yang membuat kita itu tertekan. Tapi lagi keadaan di mana ada masalah, di majikan tidak bisa bekerja karena COVID, ada banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan, atau dia tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya, dan dia berada di rumah, dan akhirnya ada satu situasi yang sulit. Ini satu keadaan di mana saudara terus belajar supaya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di mana saudara bekerja. Nah, itu kan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berhenti belajar. Belajar itu seumur hidup. Nah, dalam mengikut Tuhan pun kita terus belajar. Nggak ada orang yang lulus. Kita hanya lulus setelah kita masuk di surga, di tubuh kita ini dibaharui. Kita sudah tidak bisa kita tidak perlu belajar. Itu sudah lengkap. Sudah sempurna lah. Tapi walaupun berada di surga, tidak sesempurna Allah lah. Jangan saudara
nanti pikir sebentar aku mau duduk di takhta Allah dan sebagainya. Enggak, saudara tetap ciptaan, cuma ada kesempurnaan sebagai ciptaan ketika berada di surga. Nah, itu situasi yang di sana. Tetapi selagi kita ada di sini, kita perlu terus memiliki hati yang mau belajar dan belajar. Dan di sini, kalau kita bisa belajar melewati situasi yang baik dan yang buruk, di mana kita bisa tetap hati kita mau dekat dengan Tuhan dalam situasi itu, atau belajar bagaimana berdekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita itu susah, tapi kita mau belajar. Jadi kadang kita harus ada hati yang ngomongnya begini, saya sekarang ini banyak masalah di tempat pekerjaan, masalah rumah, masalah anak, tapi di dalam keadaan saya banyak masalah ini, saya mau belajar bagaimana menghadapi masalah ini dan bagaimana saya menghadapi dan dekat kepada Tuhan di dalam keadaan seperti ini. Begitu. Kadang kita lebih banyak ngomong sama orang daripada kepada Tuhan, ya kan? It's okay kamu ngomong sama orang, tapi jangan lupa yang utama adalah Tuhanmu. Ngomong sama orang, ya kadang Tuhan pakai orang untuk menolong kita, tapi jangan lupa sumbernya. Kita jangan bilang aku hanya butuh berkat, tapi tidak butuh pemberi berkat. Begitu kan? Kita bersuka cita, tapi kita tidak bersuka cita kepada pemberi berkat. Jadi terus belajar. Yang ketiga adalah orang yang belajar harus menjalani masa yang panjang dan berat. Hanya orang-orang yang telah belajar yang dapat menemukan rahasia menghadapi segala sesuatu. Tadi saya sudah bicarakan ini, tapi maksudnya itu begini. Dalam belajar ini pun tidak singkat. Tidak bisa bilang sehari, ya sudah, saya sudah lulus. Begitu, tidak bisa. Kita di SD saja bertahun-tahun, ya enggak? 6 tahun. Lain lagi kalau yang hanya sampai di gerbang saja. Ya kan? Tapi kalau kita sudah masuk di sekolah, sudah 6 tahun, itu lama. SMP, lama. SMA, lama. Universitas, lama. Pokoknya dalam kehidupan ini, lama belajarnya. Tapi apa yang firman Tuhan mau katakan, semuanya adalah suatu proses. Kadang kita itu menuntut teman kita itu langsung berubah pada satu detik, begitu kan? Itu kita gitulah. Nah di sini Tuhan mengerti sangat keadaan kita. Kita ini adalah masih di dalam tubuh kedagingan ini, tubuh berdosa ini, yang kekuatannya tidak seberapa untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhan mendorong kita untuk terus belajar dalam masa yang panjang atau sepanjang hayat kita. Makanya kalau kita melihat ada orang yang jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, it's okay kalau dia mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar, mungkin akan seperti itu selama-lamanya. Dan dia tidak akan mengalami apa artinya kasih Tuhan dan kebahagiaan yang Tuhan karuniakan. Tuhan mengaruniakan kebahagiaan kepada kita, tapi kita tidak bisa merasakan karena kita tidak mau belajar. Berada di tempat yang terpuruk secara rohani terus-menerus. Makanya kebahagiaan itu dekat dengan Tuhan, bukan jauh dengan Tuhan. Kalau saudara punya pacar, kalau jauh-jauh kan enggak terlalu bahagia, ya enggak? Apalagi kalau tidak ada HP, tidak ada media sosial, lo udah bahagia sama sekali. Kalau zaman dulu, zaman kita itu nulis surat gitu, ya enggak? Itu pun sampainya berapa? Lama. Terus nunggu lagi datangnya surat, lama, ya enggak? Kalau zaman kini lain, tapi itulah ada kebahagiaan saat kita bertemu atau dekat dengan dia, ya enggak? Begitu saudara ketemu dekat, waduh bahagianya minta ampun, walaupun tidak sempurna, ya enggak? Ada masalah sini, tapi ada kebahagiaan. Nah di dalam hidup kita juga begitu. Kedekatan kita kepada Tuhan itu memberikan kita kebahagiaan. Dan kedekatan kita dengan Tuhan itu mendorong kita untuk terus berproses. Setiap saudara di sini, kita jangan menilai iman orang lain. Kenapa kok dia begitu, kenapa kok dia begitu. Sehingga kita jatuh kepada tahap berkata bahwa orang ini jahat, orang ini buruk, orang ini tidak ada kemajuan. Tapi dalam hati kita saat memandang teman kita, kita perlu menerima ini.
Semua teman-teman kita adalah dalam proses belajar mengikut Tuhan dengan baik. Saat dia belum dapat mengikut Tuhan dengan baik, hati kita penuh dengan doa. Tuhan berkatilah dia, Tuhan kuatkanlah dia, Tuhan sekarang dia kok jatuh di dalam dosa, Tuhan berbisiklah di hatinya, tariklah dia kembali, berikan dia kepekaan supaya dia bisa kembali melihat Tuhan, memegang kepada Tuhan. Saya tahu ini Tuhan proses belajar bagi dia yang panjang, tapi aku tahu Tuhan pasti akan menolong. Saya sendiri kan sudah bilang ngomongin, saya sendiri Tuhan pun belum sempurna kok. Saya masih belajar, saya masih ada banyak kelemahan. Inilah proses. Jadi Rasul Paulus di sini mengingatkan kita bahwa di dalam mengikuti dia dan dalam keadaan dalam hidup yang ada banyak pengalaman manis dan pahit ini adalah suatu proses yang terus belajar mengikuti Tuhan, terus belajar dekat kepada Tuhan, terus belajar bagaimana merespon terutama hal-hal yang negatif atau yang menyakitkan kita. Kita terus belajar bagaimana meresponi, bagaimana menghadapi begitu. Kalau dalam hidup kita ada masalah yang belum habis-habis sampai saat ini kepanjangannya, dulu begitu, 2 tahun ini begitu, 3 tahun begini, kok saya sudah bertahun-tahun ini kok masalahnya begitu terus. Kita terus belajar menghadapi satu masalah yang panjang ini supaya kita bisa belajar. Dalam belajar ini yang paling penting adalah kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap mencari Tuhan, kita tidak akan hancur. Yang keempat adalah orang percaya dapat mengandalkan Kristus dengan sepenuh hati. Kita harus bisa mempelajari rahasianya secara bertahap. Saya sudah bicarakan tadi bahwa rahasia kita bisa menghadapi situasi yang baik dan yang buruk. Terutama hal yang buruk adalah bagaimana kita mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan oleh Roh-Nya Kudus, yang kudus atau Roh Kudusnya menolong kita, menguatkan kita. Di saat kita sedang menderita, sedang mengalami masalah yang berat, kita belajar Tuhan tiadalah lagi andalanku untuk menghadapi ini. Engkaulah satu-satunya. Tuhan, aku sudah tidak bisa menghadapi terlalu berat masalah ini, tapi aku mengandalkan diri kepadamu. Aku tahu Engkau dapat menolong aku. Saatnya nanti Engkau akan membuat aku tersenyum, Engkau akan membuat aku tertawa, Engkau akan membuat aku menang. Ini namanya mengandalkan Tuhan. Kemudian orang Kristen tidak dengan sengaja memilih kemiskinan atau kekayaan, kelaparan atau kepenuhan, kekurangan atau kelimpahan, tetapi menjalani kehidupan dua sisi ini sesuai dengan diizinkan oleh Tuhan. Nah, menerima kenyataan hidup adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Saat kita dalam kelimpahan atau hidup kita baik-baik saja, kita terima. Inilah kenyataan yang saya hadapi saat ini, sekarang ini, tahun ini. Tapi ada saat kita sedang mengalami masalah yang berat. Kita pun tidak tahu kenapa ini bisa muncul. Kita tidak memahami, tiba-tiba aja datang begini, tiba-tiba saja datang begini, merugikan kita, menghina kita, menghancurkan keuangan kita. Sesuatu yang kita tidak bisa pahami kenapa ini bisa datang begitu. Nah, ini adalah keadaan atau situasi yang harus kita terima dalam hidup ini. Menjadi orang Kristen itu jangan punya pikiran yang kalau saya percaya Yesus, ikut Yesus, jalanku itu semua di atas permaidani. Semua yang aku harapkan itu terjadi semua. Semuanya adalah penuh dengan kelimpahan dan keberkatan. Sudah tidak ada masalah yang aku hadapi. Bersama dengan Yesus, segala sesuatu yang terbaik, yang baik-baik saja, yang berkat-berkat saja datang kepada. Bukan begitu. Orang yang demikian itu dari satu sisi tidak bisa menerima kenyataan hidupnya di dunia ini. Sebagai contoh, kalau saudara berkata begini, aku mau percaya Yesus supaya aku sembuh sepanjang hayatku dari segala penyakit atau tidak akan mengalami penyakit. Kalau itu alasan saudara, besok-besok saudara tua, lutut saudara sakit. Karena fisik kita memang begitu. Pendengaran saudara sudah mulai berkurang. Pandangan saudara
sudah mulai tidak fokus. Begini pandangannya, tapi tidak melihat gitu loh. Ya kan, pikirannya sudah tidak bisa tahu pagi dan malam. Nah, saat seperti itu sudah pasti mengatakan, loh, aku ikut Tuhan kan supaya aku tidak mengalami ini. Kenapa aku mengalami ini? Sudah kecewa, bisa-bisa saudara bilang, sudahlah Tuhan, aku tidak mau percaya kepadamu lagi. Begitu kan? Atau saudara berkata, aku mau supaya berhasil dalam keuanganku, tidak ada cacat celahnya. Tiba-tiba satu saat saudara kena masalah. Misalnya apa? Terjadilah sekarang ini COVID-19. Bisnis hancur semua. Nah, saudara, kalau saudara ke arah orang itu punya pikiran yang hanya mengharapkan berhasil terus, pasti dia bilang, Tuhan, udah aku nggak mau ikut kamu. Aku sudah mau tinggalkan kamu. Menjadi orang Kristen itu tidak bisa hanya berpikir hal yang berkelimpahan saja yang saudara dapat. Saudara harus juga menerima kenyataan sebagai orang Kristen pun saya akan mengalami masalah dalam kehidupan ini. Saya akan mengalami sakit dan sulitnya hidup ini. Itulah kenyataan di dunia ini. Di surga lain. Tapi saudara dan saya belum di surga. Kita ada di dunia ini. Tubuh kita ini masih daging, masih lemah. Makanya kita harus dari sekarang mengatakan, Tuhan, aku mau menerima. Hal baik bisa terjadi dalam hidupku, amin. Dan hal buruk bisa terjadi dalam kehidupanku, amin. Aku bisa menerima kenyataan ini. Dan itulah yang membuat kita tenang. Bahwa kita bilang, ini tidak ada kaitan dengan Tuhan. Ini ada kaitan dengan bagaimana hidup di dunia ini. Ada kelimpahan dan ada kekurangan. Ada baik dan ada yang tidak baik atau buruk. Ini adalah situasi di dunia ini. Tapi aku mau berdiri terus untuk terus belajar menghadapi dan mengendalikan Kristus dalam suasana yang baik atau yang buruk. Itu yang Rasul Paulus katakan. Aku belajar dalam kelimpahan dan dalam kekurangan, dalam kekenyangan pun dan dalam kelaparan. Kita bisa mengandalkan Kristus. Sedalam mana saudara mengandalkan Kristus? Hal yang terakhir dari firman Tuhan ini mengatakan kepada kita ayat 13. Bersama-sama 1, 2 mulai. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan katakan kepada kita. Hanya mereka yang kuat di dalam Kristus yang dapat melakukan segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sejauh mana kita kuat bergantung kepada Tuhan, kuat berserah kepada Tuhan, kuat berseru kepada Tuhan, kuat mengandalkan Tuhan. Itu yang membuat kita itu bisa menghadapi segala sesuatu. Jadi saat kita tidak bisa menghadapi sesuatu, kita pertanyakan, kita lagi menghadapinya dengan kekuatan kita, bukan kekuatan Kristus. Yang kedua, jika kita dikuatkan oleh Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mampu kita lakukan, dapat dilakukan oleh karena Dia yang menguatkan kita. Jadi, saat kita menghadapi hal-hal buruk atau kesulitan dalam kehidupan ini, atau apapun masalah kehidupan yang saudara hadapi, yang memberikan kekuatan kepada saudara itu adalah Kristus. Bukan pengalamanmu, bukan kepintaranmu, walaupun ada kalanya itu bisa. Tapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang memampukan kita adalah Kristus. Kekuatan Kristus yang sedang beroperasi di dalam dan melalui kita. Itulah, misalnya, kalau ada roh jahat datang di sini, terbang seperti asap, roh jahatnya. Dia mencari-cari, dia mau masuk kemana ini? Begitu kan? Pasti saudara dalam keadaan yang takut, kan? Betul nggak? Aduh, jangan saya, jangan ini, jangan. Kan pasti saya bilang, kamu jangan gerak ya, biar roh jahat ini terbang dan memilih siapa yang dia mau. Kan begitu. Nah, kalau kamu menghadapinya tanpa Yesus, roh jahat bilang, ini dia, langsung dia masuk. Tapi, kalau ada Kristus di dalam kepercayaan saudara, di dalam hati saudara, di dalam iman saudara, roh jahat itu datang, enggak bisa ini. Ada kekuatan lain di dalamnya. Nggak bisa ini. Dia akan terbang, lari di tempat lain, cari mangsa yang lain. Karena dia sudah tidak bisa masuk di dalam tubuhmu karena ada Kristus. Ilustrasi yang sederhana itu, kalau ada
Besi yang tidak panas, itu lalat datang dan hinggap. Tapi coba kasih panas tuh besi. Sudah merah-merah panas begitu, terus taruh di tempat banyak lalatnya. Lalatnya terbang-terbang, tidak berani dia hinggap. Nah, kira-kira begitu. Kalau hati kita ada Kristus, dia umpama itu panas. Roh jahat itu kayak lalat-lalat tadi, tidak berani dia. Aduh, tidak bisa dia. Nah, begitu. Jadi, apa? Mengandalkan Kristus. Kekuatannya yang kita andalkan, yang bisa menguatkan kita, memampukan kita. Tinggal di dalam Tuhan adalah sumber kekuatan dan selalu kuat bagi orang percaya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tinggal di dalam Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, "Akulah pokok anggur yang benar, kamulah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Artinya itu apa? Ranting itu hidup, makanya dia bisa berbuah. Kalau dia tidak melekat dengan pohon, mati, tidak ada kekuatan, kemampuan. Nah, di sini dikatakan begini, Yesus, kalau kita tinggal di dalam Kristus, nah kekuatan Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk bisa menjadi dan kuat saat menghadapi situasi yang sulit. Kita terus belajar. Dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, terus belajar tinggal di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jika Tuhan mengizinkan kita menghadapi sesuatu yang sulit, Dia pasti akan menguatkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, dan Dia juga adalah Tuhan yang bekerja melalui kita. Karena Tuhan bekerja melalui kita, Dia menguatkan kita. Jadi Tuhan yang menguatkan kita. Makanya jangan cari kekuatan sendiri atau lagi latihan supaya kuat menghadapi masalah. Bisa mungkin saudara dalam 1-2 kali ya bisa, tapi ada masalah yang sudah tidak bisa. Makanya biar Tuhan yang ada di dalam kamu itu memberikan kamu kekuatan, menguatkan kamu, artinya itu. Jadi otot kamu itu bukan usaha kamu untuk kuat, tapi otot rohani kamu itu adalah diberikan saat Tuhan bekerja di dalam hatimu. Otot rohani kamu untuk kuat menghadapi. Persyaratan pekerjaan Tuhan melalui kita adalah kita harus membiarkan Dia bekerja pada kita terlebih dahulu. Hanya mereka yang rela membiarkan Tuhan bekerja pada mereka yang dapat dikuatkan oleh Tuhan untuk bekerja baginya. Artinya itu begini, izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Atau dalam bahasa lain, izinkan Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang Dia berikan kepada kamu, berkuasa dalam hatimu, dalam hidupmu, dan izinkan Dia bekerja di dalam kamu. Jadi kita hanya perlu apa? Berserah kepada Tuhan. Kadang kita tidak mau berserah, minta Tuhan menolong kita. Kita berserah kepada kekuatan kita, kemampuan kita. Tidak pernah kita pikir mau bergantung kepada Tuhan. Padahal tidak bisa kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu saat engkau mengalami kesulitan. Tuhan, berbicaralah kepada saya saat saya menghadapi masalah berat ini. Keluarga saya hancur. Berbicaralah kepada saya, Tuhan, bagaimana saya menghadapi ini. Begitu kan? Tuhan, saya sedang mengalami situasi keuangan yang berat. Oh, berbicaralah kepada saya, Tuhan. Bekerjalah di dalam saya supaya saya bisa melihat dan memandang dan menghadapi masalah keuangan ini dari kekuatan Tuhan. Jadi Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Jika kita memiliki iman yang sederhana dan langsung berserah kepada Tuhan, kita akan puas dalam kondisi apapun. Imanmu sederhana saja, berserah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan memberikan engkau kepuasan dalam apapun situasi yang engkau hadapi. Karena kekuatanmu, makanya Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung. Kenapa dia bisa menanggung hal yang baik dan yang buruk, yang kekenyangan dan kelaparan, yang sehat dan yang sakit, ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Dia bisa menanggung semua itu. Ada satu kepuasan yang dia alami dalam menghadapi situasi yang sulit dan yang baik itu, karena ada iman yang berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.